Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Blog Sofiansa, channel yang membahas tentang wirausaha dan bisnis. Nah, sebelumnya saya sharing perihal tentang bisnis konveksi ini. Nah, peralatannya dulu seperti itu. Nanti kita bedah ke pola, kita bedah tip dan trik jahit. Nah, tapi untuk sesi kali ini karena saya melihat dari teman-teman nih banyak yang ingin berwirausaha atau membuka bisnis. Nah, kali ini saya mau kasih sharing. Di sesi kali ini kita fokus ke sharing wirausaha dan bisnis. Nah, jadi intinya seperti ini teman-teman. Uh, jika teman jika Oke, jadi intinya begini teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin berwirausaha, kunci utamanya itu teman-teman harus membangun motivasi. Motivasi untuk berwirausaha atau membuka usaha. Motivasi yang pertama apa? Teman-teman harus punya tujuan atau cita-cita. Cita-cita utama yaitu yang perlu teman-teman ingat ialah memuliakan keluarga. Jadi intinya apa memuliakan keluarga? Jadi kita sebagai kepala rumah tangga harus bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dan yang terpenting cita-cita yang diinginkan oleh anak-anak kita itu tercapai. Nah, agar tercapai ya kita harus berusaha nih teman-teman, seperti itu. Berusaha untuk membuka usaha atau berwirausaha seperti itu. Jadi itu motivasi yang pertama. Jadi teman-teman harus punya motivasi dulu yang kuat. Nah, teman-teman lihat ke depan, oh saya butuh biaya untuk memenuhi cita-cita anak saya sampai kuliah atau sampai pendidikan jenjang apapun, berapa butuh biaya berapa. Nah, itu menjadi faktor motivasi yang pertama. Yang kedua yang harus diingat oleh teman-teman, walaupun teman-teman bekerja seperti saya atau teman-teman yang memang sedang merintis usaha, tetap semangat teman-teman. Kenapa? Uh, Seperti tagline saya sebelumnya di video-video konveksi atau video sebelumnya, ya teman-teman bisa lihat seperti itu. Khusus bagi teman-teman yang bekerja itu ada batas usianya, batas usia pensiun 55. Kalau jika perusahaan itu berjalan terus, dalam artian pada saat usia kita pensiun perusahaan masih beroperasi. Namun bila perusahaannya tidak beroperasi di usia kita yang ke-50, maka kita akan dipensiunkan. Itu faktor yang pertama. Faktor yang keduanya dari yang kita bahas ini dari sisi diri kita sendiri gitu. Kenapa dari sisi diri kita sendiri? Yang pertama, dilihat dari sisi kesehatan. Kalau kita sudah tidak produktif, alhamdulillah ya, kita terkena penyakit sesuatu yang tidak bisa bekerja gitu. Nah itu ya otomatis kita langsung pensiun gitu kan. Jadi sudah tidak dipakai lagi perusahaan. Apalagi nauzubillah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan fatal, dan dari perusahaan tempat kita bekerja tidak mendapat asuransi atau di cover apapun, sehingga buyarlah rencana cita-cita anak-anak kita dan target kita untuk memuliakan keluarga, seperti itu. Oke, nah itu ada dua faktor dari internal kita dan dari perusahaan. Dan yang terpenting, kalau teman-teman bekerja, pada akhirnya teman-teman juga akan kena pensiun. Pensiun di mata pensiun karena masa pensiunnya sudah berlaku, sudah berjalan. Jadi teman-teman sudah usia 56 atau 55 sudah dianggap tidak produktif, emang masa pensiun dan dipensiunkan oleh perusahaan. Nah, setelah itu apa yang teman-teman lakukan? Saya yakin teman-teman pasti akan berwirausaha. Teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman sendiri. Yang pertama, kita mengesampingkan ya jabatan dari seseorang di tempat kerjanya. Banyak yang dia setelah pensiun dia membuka warung nasi,
Dia buka mie ayam, dia buka minuman es ya, bukan minuman yang dilarang. Terus ciki atau toko sembako atau apapun. Nah, bahkan ada yang kalau mungkin yang mereka dananya besar, dia akan mengelola kontrakan. Kontrakan juga jenis usaha seperti itu, teman-teman. Jadi apa yang poin yang kita ambil? Tetap sebelum kita tutup usia, kita itu harus produktif dan menghasilkan. Karena kenapa? Kita butuh makan, anak-anak kita butuh makan, keluarga kita butuh makan, terus butuh biaya rumah tangga. Nah, itu harus teman-teman camkan seperti itu. Nah, terus kenapa ditekankan untuk berwirausaha? Teman-teman bisa lihat. Yang pertama, zaman kondisi ekonomi sekarang seperti apa, bisa dibaca teman-teman. Banyak PHK, banyak pengangguran kalau kita bicara PHK seperti itu. Terus yang kedua, lapangan pekerjaan itu tidak bertambah, teman-teman. Perusahaan itu tetap, mungkin kalau bertambah pertumbuhannya sedikit, bisa dilihat di data. Dan berbeda jauh dengan lulusan-lulusan entah itu SMA, entah itu diploma ataupun sarjana, bahkan magister, itu yang lebih banyak dari lapangan kerja yang dibuka. Nah, bayangkan teman-teman, satu perusahaan itu direbut tuh oleh beberapa universitas yang ada di Indonesia gitu. Jadi ya bisa dibayangkan teman-teman, teman-teman bisa membaca ke depan sulitnya mencari atau mendapatkan pekerjaan itu seperti apa. Nah, tapi teman-teman jangan patah semangat nih teman-teman. Zaman sekarang lebih enak dibandingkan zaman dulu saya gitu. Saya lahir era tahun 70-an akhir. Pada saat saya remaja itu kondisinya bukan era digital. Bahkan saya masih menggunakan komputer itu berbasis DOS. Seperti itu, bikin garis dulu, bikin ini Excel, nggak kayak Excel sekarang gitu. Nah, sekarang itu lebih simpel teman-teman. Semua era digital. Kalau dulu zaman saya SD, SMP, SMA, bahkan kuliah udah mending lah. Kita mencari uang atau mendapatkan uang itu harus menuju pasar, teman-teman. Nggak bisa kita mencari uang di luar pasar. Pokoknya apa? Teman-teman mau buka warung nasi, mau rame ya harus di pasar. Teman-teman mau buka online nih, kayak gambar nih, baju gitu kan, baju saya ini, baju toko istri saya gitu kan, harus di pasar. Teman-teman buka sembako harus di pasar. Semua dagangan itu harus dibuka di pasar kalau ingin omsetnya tinggi. Zaman itu belum ada era digital. Sekarang kenapa? Sekarang lebih enak dengan adanya era digital nih teman-teman. Gampang teman-teman. Teman-teman bisa manfaatin marketplace, teman-teman bisa manfaatin media sosial seperti itu. Kalau zaman dulu teman-teman mau dagang mesti modal dulu teman-teman, gitu kan. Teman-teman mau jual baju nih, beli dulu. Beli. Zaman dulu beli mungkin di Tanah Abang atau Jatinegara ya. Kalau kebetulan saya tinggal di Bekasi, seperti itu. Baru nanti kita jual di Bekasi seperti itu. Kalau zaman sekarang teman-teman simple. Teman-teman bisa jadi reseller atau bisa jadi dropshipper. Wah. Jadi menurut saya ini terlepas ya bisnis apa yang kita geluti, teman-teman gelutin itu seharusnya peluangnya lebih banyak teman-teman. Teman-teman harusnya termotivasi teman-teman seperti itu. Teman-teman bisa manfaatkan media sosial. Zaman sekarang itu saya yakin semua orang bahkan dari SD itu sudah punya handphone. SD punya handphone, apalagi SMA ya udah rajin banget itu handphone. Nah, cuma permasalahannya atau gadget itu digunakan dengan tidak maksimal. Nah, itu yang harus kita benahi. Gitu. Jadi balik lagi nih teman-teman, kita sebagai orang tua dengan tujuan utama untuk
membangkitkan motivasi, yaitu kita baca ke depan cita-cita anak kita mau seperti apa, dan memuliakan keluarga. Jadi teman-teman mulailah. Kalau yang sudah berjalan usahanya, tetap semangat teman-teman. Karena kenapa? Jangan mengiri ke tetangga dia bekerja enak. Tidak teman-teman, nanti tetangga teman-teman kalau sudah usia 55 atau 56, kalau dia tidak punya kontrakan nih teman-teman ya, itu kan dia pasti akan buka usaha. Saya yakin. Kenapa? Ya karena cuma mengandalkan pensiunnya dapat, sudah selesai, dia butuh makan, pasti dia akan berwirausaha. Nah teman-teman yang sekarang menjalani wirausaha, jangan patah semangat teman-teman, tetap gitu. Umpamanya teman-teman sudah mulai di usia 30 atau 35 atau 40, sama seperti saya nih ya kan, 46, mau wirausaha ntar sekitar setahun atau 2 tahun lagi udah fokus gitu. Nggak usah iri teman-teman gitu, biarkanlah tetangga kita atau kerabat kita itu bekerja dengan penghasilan sekian, ya kita fokus, kita berjuang, berusaha untuk mencapai gaji yang bisa, yang kita target, penghasilan kita mendapat seperti gaji yang kita jadikan acuan teman kita gitu. Oh teman kita gajinya sekian juta nih gitu, pada 20 juta koma gitu kan. 20 juta maksudnya tanggal 20 udah koma dia. Setelah gajian tanggal 20 udah koma tuh, duitnya habis gitu. Bukan 20 jutaan, 20 koma. Gitu ya, itu bercanda gitu kan. Nah, jadi tetap semangat teman-teman gitu kan. Jadi kuncinya begini, wirausaha itu nggak akan kalah dengan para pekerja seperti itu. Kalau kita mengacu ke apple to apple perbandingan pekerjaannya gitu ya, nggak akan. Kenapa? Teman-teman harus ingat, kalau teman-teman bekerja, kenaikan gaji berapa persen? Seperti itu. Acuan kita gampang lah, UMR. Berapa persen sih UMR setahun? Nah, UMR setahun paling naik berapa? Nggak nyampe 10% teman-teman. Kalau teman-teman berbisnis, 10% nggak ada 1% setahun teman-teman. Kalau teman-teman berbisnis, sebulan naik 2%, hal yang kecil teman-teman. 2% kali 12 bulan, 24%, berapa kali lipat? 2 kali lipat dari omset yang teman-teman dapat, profit yang teman-teman dapat dibandingkan dengan kawan teman yang bekerja itu, kawan kita yang bekerja seperti itu. Dan yang terpenting ini teman-teman, ini kalau teman-teman sudah bekerja lah atau pernah bekerja lah gitu kan, sekarang fokus usaha lah. Teman bekerja nih, begadang-begadang, batuk-batuk kayak saya nih, ada project A menang, profitnya teman-teman tahu, dapat nggak teman-teman profitnya? Teman-teman dapat nggak profitnya? Dapat nggak? Kita simpel aja lah, seperti calo nih, kalau kita brokerin tanah tuh kan, jual beli rumah atau jual beli apapun, 2,5% kan, dapat nggak? Nggak akan. Tapi kalau teman-teman berjalan sendiri, berwirausaha sendiri, teman-teman jual barang apapun, nah, teman-teman untungnya buat teman-teman sendiri, buat kita sendiri, seperti itu. Jadi walaupun kita bekerja sampai batuk-batuk nih seperti saya, hasil yang didapat kita nikmati seperti itu. Dan nggak perlu takut teman-teman. Kalau teman-teman lihat di belakang saya banyak baju nih, baju anak. Oke. Banyak ini saya seperti itu. Bang, yang jualan baju kan banyak bang. Lah ya, jangan kan jualan baju, jualan air juga banyak, jualan air tuh yang kita minum setiap hari gitu. Baju kan kita pakai seperti itu. Simpelnya gini aja lah, air putih aja laku. Bayangin air putih yang kita cuma, kalau kita ngambil air di keran nih, kita rebus, kita minum aja laku dijual itu. Air putih tidak diapa-apain, langsung dari tanah. Kenapa bisnis kita tidak laku seperti itu? Nah, jangan salahkan bisnis, tapi kita harus mengintrospeksi diri kita. Itu yang harus menjadi motivasi kita. Kenapa? Kunci suksesan wirausaha itu
Yang pertama harus teman-teman camkan itu ialah semangat dan konsisten di bidangnya. Kenapa semangat? Dengan semangat kita akan berpikir terus, berpikir keras, berpikir cerdas. Bagaimana caranya agar bisnis kita berjalan lebih baik dari hari sebelumnya, terus membaik. Seperti itu. Dengan kita semangat, kita akan berpikir bagaimana caranya, seperti itu. Bagaimana kalau saya jualan baju nih, bagaimana caranya jualan baju saya akan rame, bagaimana caranya konsumen senang dengan baju yang saya produksi, gimana cara itu. Saya akan berpikir keras seperti itu. Cuma 2 kunci sukses wirausaha, semangat dan konsisten. Kenapa konsisten? Terus kita lakukan. Kalau kita semangat tapi tidak dibarengi dengan konsistensi, teman-teman, ya sama juga bohong. Teman-teman semangat nih, oh iya semangat ini, tapi setelah itu enggak lagi gitu. Ntar 2 bulan semangat lagi nih, terus kendor lagi, seperti itu. Jadi cuma 2, teman-teman, kuncinya sukses wirausaha itu semangat dan konsisten. Sudah, itu aja. Nanti dengan semangat teman-teman akan berpikir, dan konsisten teman-teman akan menuju yang lebih baik, seperti itu. Oke, nah di sini saya sharing gimana caranya kita membangkitkan motivasi teman-teman, seperti itu. Nah, umpamanya teman-teman masih bingung nih, masih galau gimana, gampang kok teman-teman. Kalau galau, teman-teman kan pasti semua punya tuh yang namanya media sosial. Entah ya saya nyebut aja ya biar enak, gampang lah, FB istilahnya, biar bias tuh. Apa FB apa gitu kan, FB apa gitu kan, fashion boy gitu kan. FB kan, wah gitu kan, banyak tuh. Di sana ada seminar tentang wirausaha, teman-teman hadir aja. Kan beda bang dengan wirausaha saya bergerak di bidang kuliner, sedangkan yang dibuka itu kebanyakan bagian fashion atau bagian lain-lain lah, logistik atau ekspor impor atau apapun. Tidak masalah teman-teman, datengin aja, ikut pelatihannya, ikut seminarnya dulu gitu kan. Tujuannya apa? Teman-teman lihat di sana, yang pertama teman-teman akan termotivasi apa nih, dari para pembicara. Jadi teman-teman berpikir, ya di bisnis teman-teman, jangan berpikir di bisnis yang diseminarkan, seperti itu. Nah mungkin kalau nanti yang diseminarkan itu cocok dengan jalur bisnisnya teman-teman, ya monggo dilanjut. Yang kedua, nah, teman-teman lihat tuh sekelilingnya yang ikut seminar, bisa jadikan acuan. Gimana bang caranya menjadikan acuan? Simpel teman-teman, dilihat aja dari range usia yang datang, usia berapa, teman-teman bisa baca di situ. Bang yang hadir dari umur 25 sampai 55, bahkan yang 70. Oke, ya udah teman-teman lihat. Nah, di situ teman-teman bisa gali. Di usia 25 kenapa dia ikut, di usia 35 atau 40 kenapa dia ikut, usia 60 kenapa dia ikut. Ngobrol dah tuh, sharing setelah sesi seminar. Nah, di situ teman-teman akan tahu. Seperti itu. Terjawablah sudah kegunaan teman-teman terhadap berwirausaha, seperti itu. Nah, terlepas dari seminar itu ya balik lagi ke semangat dan konsistensi teman-teman. Itu aja sih untuk sesi sharing wirausaha. Ini merupakan sesi sharing wirausaha saya yang perdana nih teman-teman. Saya kasih background sengaja baju nih toko anak, nggak kayak kemarin konveksi gitu kan. Konveksi saya backgroundnya mesin jahit gitu kan. Bang kok mesinnya cuma sedikit bang? Ya iyalah teman-teman gitu kan. Memulai usaha itu tergantung dari kapasitas modal. Maksudnya ya kita bisa mengatur modal kita, seperti itu. Nggak perlu komplit kok, mesin untuk berwirausaha itu nggak perlu komplit, tergantung dari tujuannya. Simple aja nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bikin kaos,
pakai kaos kayak gini nih, ya kan, enggak, nah, ya kan, kaos yang saya pakai lah gitu kan, ini kaos inilah gitu kan, kaos oblong gitu kan. Kaos oblong itu mesinnya simpel teman-teman, obras sama overdeck, jarum satu mungkin ya diperlukan, udah 3 itu aja gitu. Bang, saya cuma ada obras sama jarum jahit, bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi teman bikinnya kolor. Bisa, celana pendek, celana kolor, itu hanya perlu obras dan mesin jarum satu. Itu, bang, saya cuma mesin jarum satu, gimana bang? Bisa, jarum satu pun bisa. Kenapa? Lah kan saya nggak punya obras. Ya kalau mau ngobras teman-teman maklonin gitu. Jadi intinya gini teman-teman ya, yang harus dicamkan, jangan jadikan sesuatu kekurangan kita itu menjadikan hambatan. Kita kekurangan alat atau prasarana untuk produksi atau prasarana tunjang bisnis kita, jangan dijadikan hambatan teman-teman. Jadi kita jadikan motivasi, kita eliminasi dulu sambil pada kita kita geser dulu lah, kita sih sambil kita menjadikan motivasi gitu. Yang tadi saya bilang ya, kita maklonkan dulu ke tukang obras gitu kan. Nah terus setelah kita maklon, motivasi gimana? Ya udah, setiap margin kita sisihkan buat beli obras itu. Nah, teman-teman kan bisa hitung, wah saya sekali ngobras ongkosnya sekian, ya udah saya potong nih dari margin buat beli mesin obras, seperti itu. Jadi kalau di bisnis itu teman-teman nggak usah takut gitu, maksudnya nggak usah takut. Jangan jadikan kekurangan atau kekurangan alat atau apa itu menjadi hambatan, jangan, harus tetap berjalan. Pebisnis itu harus pandai mencari celah, mencari peluang. Maksudnya mencari celah, dia harus bisa berjalan di celah sesempit apapun, dan mencari peluang, dia harus mengoptimalkan peluang sekecil apapun untuk menjadikan keuntungan, seperti itu. Itu esensialnya dari motivasi dan bisnis kita, kali bisnis yang akan kita geluti. Sama waktu saya bekerja seperti itu, setiap peluang saya sekecil apapun saya maksimalkan agar target sales saya tercapai, project saya tercapai, seperti itu. Sekarang di usaha pribadi saya jalankan seperti itu gitu ya, harus semangat dan konsistensi kuncinya, seperti itu. Camkan ya teman-teman, ingat teman-teman, ini tagline-nya nih tagline untuk berwirausaha. Wirausaha itu kuncinya ada 2. Yang pertama semangat, yang kedua konsisten agar tujuan tercapai, seperti itu. Semangat tidak akan terjadi kalau tidak ada konsistensi. Konsistensi pun tidak akan terjadi jika tidak ada semangat. Gimana kalau teman-teman mau semangat kalau nggak mau konsisten, kalau teman-teman nggak semangat menjalankan usaha? Gimana teman-teman mau semangat kalau teman-teman nggak konsisten? Seperti itu. Udah, itu aja teman-teman yang pegang dari saya, semangat dan konsistensi. Insya Allah usaha yang kita bangun akan berjalan sesuai harapan kita. Nggak perlu takut, rezeki sudah ada yang ngatur, tinggal kita berikhtiar. Rezeki tidak akan tertukar, seperti itu. Kalau tertukar ya akhirnya salah transfer. Itu kalau di dunia kerja teman-teman ya, rezeki nggak akan tertukar. Kalau tertukar tuh salahkan HRD-nya tuh, paranin HRD-nya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe nih channel perdana saya nih ya. Ya mungkin saya akan sharing di lain waktu. Kalau teman-teman mau bedah nih, bedah apa nih ya, kita akan bedah. Kenapa ya, saya ingin semuanya bisa berwirausaha, karena apa ya, saya melihat kegalauan nih untuk masa depan anak-anak saya dalam peluang mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Teman-teman juga seperti itu, pastilah. Seperti yang teman-teman harapkan kan sebenarnya setelah anak teman-teman lepas selesai kuliah bekerja.
di tempat kerja yang diidamkan anak-anak, teman-teman semua, dan kita sebagai orang tua. Tapi kan kita tidak tahu ke depan seperti apa. Dengan adanya kita punya usaha, ya minimal nanti kalau anak teman-teman nggak bisa bersaingnya berat, ya bisa lanjutkan usahanya dengan pemikiran yang lebih hebat dari kita sebagai orang tua. Saya yakin pasti sukses. Tetap semangat dan konsisten dalam berwirausaha. Sekian dari saya. Jangan lupa ya di subscribe. Oke, udah waktunya sholat Jumat nih. Saya mau sholat Jumat dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.